Selamat datang kembali di channel Indasari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil diulik. Sebegitu kelamnya cerita ini sampai saya janji nggak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya dan selebihnya terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan sehingga saya bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya. 2001, Sri terdiam dan butuh waktu untuk mencerna penolakan Bapak tentang keinginan Sri yang ingin bekerja di luar kota. Bapak menyuruh Sri untuk bekerja di sekitar rumah saja. Tapi mengingat dirinya hanyalah lulusan SD, Sri pun bingung. Tidak ingin ditinggal anaknya sendirian, Bapak juga terus merayu Sri untuk bekerja di sekitar rumah saja. Tapi karena keinginan Sri yang ingin membahagiakan orang tuanya, keputusan itu tetap bulat dan dalam waktu dekat ia akan pergi keluar kota. Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Di sana ia menyampaikan kedatangannya untuk mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Setelah mendengar itu, Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itulah banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau termasuk untuk urusan ini. Sri lalu menjawab telepon dan menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Tapi untuk sementara Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Karena kampungnya ada di pinggiran, ia harus naik angkutan ke kota dan butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Singkat cerita, tibalah Sri di depan rumah besar itu, dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia kemudian masuk ke sebuah ruangan kecil dan melihat si pemilik agen penyalur yang menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun Sri masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa memberikan pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaan itu mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, bener awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa kemudian mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari, lalu membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah dan memintanya untuk menunggu lagi bersama 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dulu. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia juga sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk itu. Mereka bernama Erna dan Dini yang dimana usianya tidak jauh dari Sri. Entah sampai mana mereka bicara, hingga tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Pertama Erna yang keluar, hingga tidak lama kemudian Erna kembali. Sekarang gantian Dini yang dipanggil dan meninggalkan Sri sendirian di ruangan itu, terus menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri lalu melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir sampai tidak terasa tiba gilirannya dipanggil. Dengan ragu, ia keluar. Berjalan menuju ruangan di mana ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki, lalu ia tersenyum sangat tulus. Membuat Sri merasa sungkan seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Di sana Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa sangat kecil. "Ayu nih," ucapnya. Nada suaranya sangat halus.
Sri lalu diminta untuk duduk, kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya dia adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaan wanita itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu yang berarti bunga krasa. Bunga yang wanginya sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa, dan semua orang di sini tahu cerita itu. Karena Sri masih menunduk segan, wanita itu kembali berbicara. Angkatan sirah munduk, ra usah wedi ngono. Mbah iki wis tuwek, ra usah hormat kaya ngono. Sri hanya mengangguk, tapi ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama, mulai dari lahir, weton hingga penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri dan ia tersenyum. "Duk, gelem kerja ambek Mbah pora?" Ketika Sri mengangguk, si Mbah kembali bertanya, "Jaluk piro bayaranmu sakwulane?" Sri tentu bingung menjawabnya. Kemudian dengan sanggup ia mengatakan, 700.000 Mbah nek saged. Sri sempat melirik wanita itu yang tetap anggun dengan senyumannya, sampai ia mendengar jawaban yang membuat Sri kaget bukan main. "Nek tak ka isa ulane 5 yuto piye?" Gaji PRT tahun itu cuma 500.000, tapi Sri langsung setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal tersebut membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Di sini Sri mulai ragu. Ia pun pulang dan menceritakannya kepada bapak, namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan oleh dirinya. Di sana bapak menyuruh Sri untuk menolak pekerjaan itu saja. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus menerima pekerjaan itu. Kapan lagi ia akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dan dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka ternyata sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri, dan kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Kemudian seorang wanita yang lebih muda, umurnya sekitar 30-an, mengajukan pertanyaan kepada Sri. "Ngenten Mbak, kula badhe tandet. Sampean purun yang boten mriki ana pantangane. Nek sampean purun, pantangane ra iso dicabut meneh." "Larangan opo nggih Mbak?" Di sana Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa lalu berdiri dari tempatnya, kemudian berbisik kepada Sri. "Uripmu bakal dijamin nek awakmu gelem, Dok. Tapi nek awakmu ra gelem, Mbah gak maksa." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri, namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Nggih Mbah, kula purun." Sri pun melangkah pergi menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua juga diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam tiba. Malam itu ketika mereka semua sudah datang ke rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh sekali dan di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan tentang ini sebelumnya, namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan tersebut. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti, tapi sudah ada mobil yang siap mengantar mereka, dan di sana sang sopir akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil pun sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain dan tidak ada yang bicara. Karena bingung, Sri pun memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberikan isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka sedang dibuntuti oleh sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Di setiap persimpangan, si sopir akan berhenti dan mengambil sesuatu dari belakang, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang, lalu meletakkannya di tengah jalan.
Hal itu pun menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan, karena hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam pun menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini, di mana kiri dan kanan ada pepohonan serta semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil pun melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Semua pertanyaan yang diajukan tidak digubris. Si sopir hanya tersenyum dan tetap memaksa mobil menembus celah pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil akhirnya berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Dan si sopir keluar dari mobil untuk menyingkirkan pohon tumbang itu. Lalu dari sanalah ada jalan setelah melewati jalan yang naik turun. Mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana juga muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain pun turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya yaitu Pak Tamin, lalu mengajak Sri dan yang lain masuk rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar yang mana di salah satu kamar itu Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU. Wanita muda itu memejamkan mata, dan di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir menjawab pertanyaan Simbah yang bingung mengenai Sri, Erna, dan Dini yang belum tahu mengenai pekerjaan mereka. Terdengar Simbah bertanya, "Awakmu langsung balik tah, gak esok wey?" "Bonten mbah, nganjang kula kudu nganter ibu." "Ya wes, hati-hati, aja langsung mulih, wedine ono iku." "Iku? Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya dan ada apa semua ini?" Banyak sekali pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Metuwo nduk, aku roh awakmu nang kono." Sri pun lalu melangkah keluar melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. "Aku ise iling, cah cilik ayu, ceria, randuwe dosa. Kaya jek wingi yo. Tapi cah cilik iku saiki nang ambang nyawa, Nduk, perkara satet menungso laknat." Wajah Mbah Tamin tiba-tiba menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. "Cah cilik iku Dela, ya iku senang kamar." "Santet," ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain juga semakin menegang. "Iya, makanya cah iku digawa nang kene, disingitno bini sutahan sampai ketemu awulurane." "Disingitno saking sinten, Mbah?" tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin kemudian menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Ia berkata agar Sri tidak mengetahui semua ini dulu dan membuat suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin kemudian mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu dan memelintirnya dengan kertas, sebelum menyesapnya kuat-kuat sampai asap mengepul dari mulutnya. Mbah Tamin kemudian berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah di mana banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang, rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Mereka lalu berhenti tepat di belakang rumah.
ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk membasuh tubuh mati Della yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Dan hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Mbah Tamin lalu menunjukkan sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tampah dengan cekatan. Selanjutnya, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu lalu membawanya ke kamar tempat Della tertidur. Dirinya kemudian memanggil Sri, sedangkan Dini dan Erna hanya mengamati saja. Di sana, ia diminta mengikat tangan dan kaki Della. Sri pun menuruti apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Della harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu dan mulai membasuh badan Della. Dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Della membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Della dilepas satu persatu. Saat Mbah Tamin melangkah pergi, Sri mengejar Mbah Tamin. Sedangkan di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. Tapi Mbah Tamin menolak untuk menjelaskan sebelum Sri dan teman-temannya siap. Ia hanya berkata jika mulai hari ini tugas mereka adalah mengurusi Della. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della. Mulai dari memandikannya hingga memberikannya minum. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini bercerita tentang Della. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya sampai kalimat tidak menyenangkan lain saat mereka tinggal di sini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Di sana Sri memilih diam, namun di luar semua itu sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit karena ia akan pergi dan ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugas dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun jangan pernah membuka pintu. Singkat cerita, hari sudah gelap. Sri pun segera menutup pintu dan jendela lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur, sementara di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Koe napa, Er?" "Sri, aku lagi njaluk tulung pura." "Jaluk tulung apa?" "Engkok bengi wayahku ngatusi Della. Iso mau ganteni pura? Sesuk gantian, wayahmu tak ganteni." Mendengar itu, awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri pun setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri lalu bersiap mengambil air. Tapi sialnya ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia pun harus membuka pintu bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu dan mematung di depan pintu, ia perlahan membukanya lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan, karena malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Saat Sri melangkah keluar, ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Namun saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri pun terdiam cukup lama dan tetap melanjutkan tujuannya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu, hingga perasaan lega pun langsung dirasakannya. Kini ia melangkah menuju kamar Della dan kemudian meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan, dan kini Sri membuka keranda bambu kuning lalu mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya.
Ia selalu menyangkal ucapan itu dan terus membasuhnya hingga sampai ke tangan yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam, ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della yang sudah membuka mata, tersenyum menyeringai dan melotot menatap Sri. Sri yang kaget bukan main langsung bersingkut mundur, namun Della mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Di kamar itu terjadilah pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali yang membuatnya hampir meregang nyawa. Dengan suaranya yang berat, Della bertanya siapa wanita yang ada di hadapannya ini. Suaranya nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. Di saat Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu, Della terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih dan tersenyum. Dengan terbata-bata, Sri pun memberanikan diri untuk bertanya, "Sinten jenengan?" Nafasnya mulai sesak dan Della tertawa semakin keras membuat Sri menangis ketakutan sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu. Melihat Erna datang, Della pun menyeringai sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan dan berteriak, "Cah kliwang kabeh!" Di sana Della masih tertawa. Sri bersinggut mundur sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang begitu mengerikan. Della terus melihat Sri dan Erna secara bergantian sambil berkata, "Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Kowe kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki." Della tertawa terus-menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Della. Ia mengguyur Della dengan air kembang itu dan membuat Della berteriak kesakitan. Kemudian Sri berteriak menyuruh Erna mengambil tali hitamnya. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu dan memberikannya kepada Sri. Ia ikut menahan tubuh Della yang meronta sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Selanjutnya Sri mengangkat Della kembali ke ranjang dan menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Kemudian Erna mulai menangis dan merengek meminta untuk pulang. Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu mereka. Sri kemudian mulai menceritakan semuanya kepada Erna, bahwa ia lalai dalam menjalankan tugasnya, di mana karena panik ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak bahwa santet bukan hal baru di sini. Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Dan bila benar kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun sayang, Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Ia kemudian melirik menatap Erna dan bertanya, "Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon." Erna yang mendengarnya kaget karena Sri mengatakan hal yang benar. Sri pun merasa ngeri karena sekarang ia tahu sesuatu, namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga juga karena terjerat dalam satu garis weton yang sama. Saat Erna dan Sri masih bergidik ngeri, terdengar suara orang mengetuk pintu. Mereka pun langsung berdiri. Merasa bila yang datang itu adalah Mbah Tamin, Erna bersikeras ingin memaksa si Mbah itu untuk menjelaskan semuanya. Ketika Erna pergi, Sri baru ingat pesan Mbah Tamin sehingga ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Dan untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna lalu terdiam di depan pintu rumah. Beberapa saat kemudian suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat dan semakin cepat sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri lalu saling berpandangan. Bingung, keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga mereka semua tersentak dan berusaha tidak bersuara. Tapi dari belakang tiba-tiba seseorang melangkah masuk. Di waktu yang sama, Dini melihat 2 temannya itu terlihat kacau balau. Ia bingung dan kemudian berujar, "Gak krungu Mbah Tamin nyelok tah, dan dibuka lawangnya."
Erna sudah berusaha menghalangi Dini, namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya Dini dipelototi, sampai akhirnya mereka mengalah dan membiarkan Dini membuka pintu itu. Di sana Mbah Tamin berdiri, ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah anehnya. Malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka dan tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain kemudian mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela, lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulangi kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Lalu Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia juga melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung selayaknya gadis kecil. Mbah Tamin di situ hanya bisa membelai rambut Dela dan berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Di sana Mbah Tamin masih berusaha menenangkan Dela dan mengelus rambut Dela. Kemudian Dela sendiri melirik Sri dan yang lain yang hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan terima kasih. Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana, lalu ia masuk ke dapur dan mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Lalu yang terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncang seisi rumah. Sri dan Erna pun sampai bersingkut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung, dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya di sini. Mbah Tamin terus menekan kepala Dela membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok tersebut mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain lalu ia melihat Dela memejamkan matanya. Mbah Tamin lalu menyuruh Sri dan Erna mengikutinya, sementara Dini tetap di kamar karena hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin kemudian duduk di teras rumah, di mana kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Awakmu iso ndelok iku?" "Napa to, Mbah?" Karena Sri kebingungan, Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri dan membuat penglihatannya memudar perlahan. Lalu setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk oleh Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia kemudian mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mangkuk nang roko iku kaya undangan gawe lelembut." "Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngono bahaya, iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh ya, Sri." Erna yang sedari tadi diam saja lalu ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela meh mateni kula kali Sri?" Mbah Tamin duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti wis ndelok. Iku ngono Cayati sing kepingin mateni Dela, tapi ra iso. Mergane Cayati butuh sing garahane, kaya sak bojo. Santet 1000 dina mung dinduweni ambek wong pados sing wis padha siap mati." Setelah mendengar itu, Sri dan Erna masih terlihat bingung karena tidak mengerti. Mbah Tamin lalu kembali menerawang jauh menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Dengan suara berat Mbah Tamin mengatakan, "Terlalu awam kanggo ngerti iki, Nduk. Intine, ilmu santet 1000 dina iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sekabehe keturunan iku entek." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke kamar, mengunci pintunya dan membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna.
Paginya, di sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan membuat pemandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Della di dalam kamar sampai terdengar langkah kaki dan Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat, dan dari jauh sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya sangat familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi, ia bisa melihat keseluruhan area sekitar sehingga sosok yang mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya, manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang sangat letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya apakah petua beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam. Bibirnya gemetar dan Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. "Mbah, sampean bengi mboten mantuk tah?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya sebab ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu tah wis tak kandhani, ojo buka lawang." Terjadi ketegangan dalam situasi itu sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri dan Dini yang melihat itu tentu saja sangat panik. Dini pun mencoba menahan tangan Mbah Tamin dan memberitahu keberadaan sosok yang ditanyakan Mbah Tamin, sedangkan Sri hanya membuang muka karena ia sudah gemetar ketakutan. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah dengan setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini kemudian ikut mengejar, bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah, padahal ia tahu betul Simba belum keluar dari kamarnya sejak semalam. Saat kamar Mbah Tamin dibuka, semua barang Mbah Tamin sudah berantakan, namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri. Cukup lama bagi Mbah Tamin untuk memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, di sini Mbah Tamin berucap, "Opo sing dilakoni rangkene mau bengi, Nduk?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya termasuk Della. Mimik wajah Mbah Tamin pun berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Della. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelai layaknya anak gadisnya sendiri sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Jadi, siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah kejadian tersebut, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Nini pun mengangguk pertanda mengerti, namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya pergi? Suatu pagi, Dini dan Erna hari itu ada di sumur sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya yaitu membasuh Della. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Della tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya pun memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun sayangnya nasib seperti mempermainkan Della. Manakala ia selesai melakukan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran selama ini. Bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin dan hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri kemudian melangkah masuk melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Tapi mata Sri tertuju pada sebuah almari tua dan di sana ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun juga di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Tapi mata Sri kemudian tertuju pada sebuah meja yang sudah usang dan di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri pun membukanya dan kemudian melihat isinya. Di sanalah ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet dan apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan. Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain seperti cincin akik dengan batu merah,
dan yang terakhir sebuah foto usang dan di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia pun mengembalikan semuanya lalu menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Tapi saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. Di situ Sri terdiam dan hanya berusaha memberikan alasan jika ia ingin beres-beres saja. Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Namun Sri sendiri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia sering kali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu Sugi, sopir yang mengantar mereka datang, berbicara empat mata dengan Mbah Tamin seakan ada sesuatu yang mendesak. Melihat wajah Mbah Tamin tampak mengeras, Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri sampai akhirnya pembicaraan itu selesai dan Simbah mendekat. Aku bakal melok Sugi nang kediaman Krasa. Tolong juga omah iki. Terus iling omonganku yonduk. Mbah percaya ambek awakmu. Tetep lakonan tugasmu. Iling yo. Mendapat perintah seperti itu, Sri mengangguk lalu memanggil yang lain. Mereka semua menatap satu sama lain dan ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat, menunggu Erna dan Dini terlelap. Setelah yakin dua temannya sudah tidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri lalu masuk membiarkan pintu tetap terbuka dan mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Tapi aneh, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun Sri tidak menemukannya. Dan apakah Simbah telah membawa benda tersebut? Sri pun terdiam berpikir sampai sesuatu melintas seperti baru saja melintas di belakangnya melewati kamar Mbah Tamin. Sri pun melangkah memastikan. Ia tidak tahu menahu apa itu, tapi tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana, makanya Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Ketika Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri pun terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Cah cilik wani men golek masalah," kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggede ke kiri dan ke kanan seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Sri semakin gemetar ketika Dela berkata, "Wong tua iku buka kerandaku terus gak nyancang aku, rupane kanggo awakmu toh. Menungso iku kadang lucu ya." Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu. Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela kemudian merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk, namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane garai aku wegah njopo awakmu. Tak kandhani nek kowe pengin weruh ana apa nang kene. Wae tringin nang etan, toto watu sebelah kidul bukaan isine." Dela berdiri membuka pintu lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa, ia juga menutup kerandanya lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatan sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak, padahal yang sebenarnya terjadi Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal dan kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak di daunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak.
ia terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya Sri justru mendekat seakan hatinya menuntun memanggil. Ia harus melakukannya meski cahaya matahari sudah terang benderang. Namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran tersebut. Apakah Dela sudah meninggal? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Lalu ketika tanahnya mulai melukai jari-jarinya, ia mulai mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri lalu mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya dan menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam panjang. Tapi tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak. Ia memperhatikan sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri pun meninggalkan tempat tersebut, membawa benda itu dan menyembunyikan di almari lalu kembali melanjutkan tugasnya hari itu. Waktu itu Erna dan Dini tidak ada yang curiga. Mereka membersihkan sekitaran rumah menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Malam itu Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Sementara itu Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar, tapi firasatnya tiba-tiba memburuk saat ia menuju ke kamar. Sri pun berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten, kemudian ia lanjut ke kamarnya. Dan di sanalah Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu dan tangannya tengah melepas rambut hitam panjangnya. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka pun segera melihat apa yang terjadi. Tapi belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Dan itu adalah Dela. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sebuah telinga di depan Sri dan Erna. Di waktu itu juga mereka melihat Dini menangis di kamar memegang salah satu daun telinganya. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Saat itu Dini masih menangis sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan ini atau Mbah Tamin akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar di mana ia melihat Dini masih menangis sambil menutupi salah satu daun telinganya. Sri kemudian mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Dan di sana ia melihat telinga Dini benar-benar robek dengan darah segar yang masih mengalir. Ketegangan pun semakin membuncah ketika Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. Sewu dino cah iki garing ngitung areng. Sri lalu bangkit dari tempatnya lantas melihat Erna yang masih tampak syok. Ayo golek cahiku mumpung urung adoh. Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lampunannya. Hei, golek cah iku bengi dedet ngene, gendeng apa kowe? Sri yang melihat itu lalu mendekati Erna. Awakmu gak paham ta posisine, keprenek wong tua iku ngerti. Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting bonekanya, kemudian bertanya dengan nada keras. Terus iki apa? Sopo sing duwe barang koyo ngene? Awakmu kan? Sri terdiam tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berkata akan mencari Dela sendirian dan menyuruh Erna untuk menjaga Dini. Sri lalu mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon lantas ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi.
Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Della. Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal, sisanya hanya suara gemerasa kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar dari rumah. Berapa banyak ia melintasi pohon besar, mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri ternyata masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, sepertinya mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu, dan semoga itu benar. Bayangan hitam besar rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia tetap mendekati pohon beringin tersebut, tempat di mana ia menemukan bonekanya. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia pun berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang seperti sudah menunggunya. Di sana ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukan dirinya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedekkan kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya sendiri. Lalu ia berkata, "Wong tua iku rupane gak goblok ya. Percuma aku ra iso metu tekan alas iki. Wis cedhak waktune delok meneh. Rambut sing dijuli kancamu iku mbok pikir apa?" "Rambut Della," kata Sri menebak. Sosok itu pun mengangguk dan kembali berkata, "Terus, mbok pikir aku sengaja nipu awakmu to?" "Erna." Setelah Sri menyebut nama Erna, seketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah mendengar suara tertawa semengerikan itu, sehingga Sri kembali ke rumah tanpa Della, dan saat ia masuk rumah, ia bisa melihat genangan darah. Dengan perlahan Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain lalu berkata, "Erna mati Sri, muntah getih." Di sana ia bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Dan sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini, apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, apa yang disembunyikan orang tua itu, dan apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja karena mereka memiliki garis weton yang sama. Sri lalu mengambil boneka itu dan menunjukkannya kepada Dini. "Boneka iki, media kanggo nyantet Della, dibulet rambutnya Della kat awal. Sopo sing wani buka rambut iki kudu siap konsekuensi nampa santete Della. Masalahe nek wong biasa sing buka cuma gawe nyawat dados. Beda meneh nek sing buka wetone padha karo Della, yaiku kene iso ngringano santete Della. Aku yakin boneka iki gak mesti siji, isi ono 3-10. Aku gak roh Din, tapi Erna wis dadi korban sewijine kari awakmu karo aku." "Goblokku, aku rak ngerti Erna bakal banting bonekane Din. Boneka sing wis diganti sukmane DE. Nek bonekane rusak, sing buka ikatan kuwi nampa akibat perbuatane." Dini yang mendengar itu hanya diam dan wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis sampai keesokan harinya mobil Sugi datang. Di rumah, Sri dan Dini sudah menunggu mereka, dan Mbah Tamin yang pertama keluar diikuti Sugi si sopir. Ia terlihat menggendong Della di punggungnya, dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Hanya saja yang tidak diketahui mereka adalah Erna telah meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak dan hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang karena kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. "Tutup penai lambemu, bayi rak roh apa-apa ae gegabah nemen." Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil menuju kediaman Mbah Krasa. Sesampainya di sana, Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit.
Namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk dan dipersilahkan duduk. Dan memandang wanita itu selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Aku melok sedih ambek nasib kancamu, Nduk. Tapi aku wis jamin keluargane bakal oleh kewajiban sing pantes diterima. Saiki apa sing kepingin mbok omongno nang ngarepku? Mendengar jawaban Sri yang ingin mengundurkan diri, Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka dan suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Mbah Krasa kemudian tersenyum sambil berkata, "Boleh, tapi aku rak jamin nyawamu ya, Nduk. Saiki temenan meh mundur." Mendengar itu, Sri dan Dini pun menjawab secara bersamaan jika mereka tidak jadi mengundurkan diri. Aslinya ra perlu ono korban nek padha nurut ambek simbah, cuma butuh nurut tok, Nduk. Apa angel ngrungokke wong tuwa? Di sana Mbak Tami menatap Sri karena Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang di balik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Mendengar itu Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia diam lalu memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa yang cukup membuat Sri dan Dini tersentak seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu Mbah Krasa mengatakan, "Kowe rung cerita ta nang cacah iki sapa sing asline kejadian?" Mendengar pertanyaan Mbah Krasa, Mbah Tamin langsung mengambil sesuatu di sakunya, yaitu boneka yang sama termasuk foto keluarga Atmojo. Di situ Sri pun terlihat semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Simbah pun bercerita, "Tak cerita no kabeh sing iki. Rungokno nanging nek aku cerita apa sing bakal kedaden nang kowe-kowe iki ra iso dicabut. Awakmu kudu nurut ya, Nduk. Nurut sampai Dela iso slamet. Nek ora nyawa kowe-kowe ra bakal slamet padha kaya Dela." Jadi namanya santet sewu dino, santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Mbak Tamin sudah lengah mengawasi keluarga ini. Dia juga tidak pernah menduga sebelumnya bahwa Dela akan menjadi korban santet seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam, salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Dan nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya Mbah Tamin juga tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam dan ada berapa banyak. Lalu boneka yang Sri temukan adalah salah satu dari boneka yang Mbah Tamin temukan di rumah. Ia juga kemudian sengaja menanam boneka itu di sana biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Mengingat beberapa waktu lalu Mbah Tamin mengingatkan Sri untuk jangan membuka pintu dan tidak didengarkan, sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasan kenapa Mbah Tamin menyembunyikannya di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Bandarogo belum bertemu dengan Sengar Turi. Secara otomatis santet ini belum bisa menghabisi keluarga Atmojo. Sengar Turi itu sendiri adalah yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu datangnya Bandarogo buat mencari istrinya yaitu Sengar Turi yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo akan tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja dijelaskan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari dua anak yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda hingga hal itu yang membawanya ke tempat ini.
ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Karena semuanya sudah dijelaskan, Mbah Krasa pergi dan Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri nanti. Saat itu Sugi belum kembali, kabarnya ia akan menjemput sore hari dan Sri masih belum tahu di mana Della sekarang berada. Yang jelas alas itu bukan tempat di mana Della disembunyikan lagi, entah ke tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, dan hal itu membuat Sri mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin dia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali, namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. "Siji sing bakal urip sampai iki mari Sri. Sepurane yo nek aku bakal nglakoni apa bae ben iso tetep urip." Ucapan Dini membuat Sri kebingungan, apa yang ia ucapkan, dari mana ia dengar. Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinganya cacat dan berujar dengan nada yang lebih percaya diri. "Sakdurunge kupingku pedot, Della mbisiki aku Sri. Jare siji sing bakal selamat kanggo kembang klitih." Tidak lama kemudian, mobil hitam Sugi masuk ke kediaman Atmojo. Sri dan Dini pun melangkah masuk setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, lalu segera menuju tempat di mana Della sekarang berada. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju luar kota menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan bambu anyam di samping kiri dan kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Lalu dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil kemudian masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihat Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Terlihat di samping Mbah Tamin ada Della. Della berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumnya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi lalu melangkah keluar membuka pintu mobil. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Della yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. Lalu selayaknya suara gadis muda, Della berkata, "Mbak Sri ya? Matur nuwun mun nrima kerjaan iki nggih, Mbak." Sri hanya menyambut tangan Della. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisik yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihat Della. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Della beralih pada Dini dan melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Della yang ini sangat berbeda dengan Della yang selama ini Sri lihat? Setelah berbahasa basi, Mbah Tamin lalu mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar dan tentu dengan nuansa Jawanya yang sangat kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasuki setiap ruangan di rumah yang besarnya bukan main itu. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang sangat familiar. Di sana terlihat seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan baya, menatap lurus dan tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. Ketika Mbah Tamin akan mengantarkan dirinya ke kamar, Sri baru menyadari bahwa Dini tidak ada di belakangnya.
Ia lalu mengikuti Mbah Tamin menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri sendiri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini dan hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakan, "Nek wis jam 12 lawang kamarmu ojo lali ditutup yo nduk, ojo sampai mau buka yo, pesanku iku tok." Tegas Mbah Tamin lalu ia pergi. Sri lalu membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja, seperti menyuruhnya untuk menguak apa yang ada di dalamnya. Kini ia pun berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu Sri langsung tercekat. Entah apa itu, tapi suara tersebut seakan mengancamnya. "Mbak sampun tilem nggih, niki aku Dela Mbak, dibuka lawangi Mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri, tapi suara itu terus mengganggunya. Karena Dela terus menyuruhnya untuk membuka pintu, kaki Sri pun mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu dan belum menjawab. Ia masih diam membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas, namun tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu pun muncul. Sri hanya meringkuk, ia tidak mau menjawab siapapun itu. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Keesokan harinya, saat Dela tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang, ia bertanya apakah Dela datang ke kamar Sri atau tidak. Dan Sri yang baru tiba pun hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. Simba lalu memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian dan seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Di sana, Mbah Tamin bilang kalau Dela lahir di sini, makanya ia tidak memperlakukan Dela seperti saat tinggal di hutan, karena setiap sudut rumah ini sudah dipasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir. Namun masalahnya di sini, besok adalah Kamis Legi, dan Mbah Tamin mau minta tolong untuk dicarikan di mana jimat itu disimpan, jimat yang dipakai untuk menyantet Dela. Di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin juga banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan pun tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya dan membiarkan Sri berada di samping Dini. Mbah Tamin juga berkata nanti Dini akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air kelapa hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan, lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. "Sri, tolong jogo Dini, Mbah badi metu." Mbah Tamin pun pergi sementara Dini tersungkur pingsan. Dahinya terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau mengatakan sesuatu seperti "pateng." Sri sendiri membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar dan terus menjaga Dini sepanjang malam. Saat Simba tidak juga kembali, semakin malam Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah dan ia membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak ini delok, aku dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri pun mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Sampai tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar sementara Sri masih tidak mengerti kenapa Simba seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simba pun memanggil Sri lalu menyuruhnya agar kembali ke kamar.
Saat di dalam kamar, Sri kemudian menutup pintu dan menguncinya. Ia yang terlalu lelah malam ini kemudian ingin melupakan semua kejadian yang sudah terjadi dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksa Sri untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya itu. Saat matanya dibuka, ternyata yang membelai rambutnya adalah Della. Kok bisa? Di sana Della mengatakan kalau dari tadi sebenarnya dia ada di dalam kamar Sri, tepatnya di bawah ranjang. Della kemudian meminta tolong. Dia bilang nyawa Sri ada di tangan Simbah. Kalau Sri menuruti apa kata Della, maka Sri akan selamat dan ia akan memberitahu sumber masalahnya. Awalnya Sri ragu, ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan yang fatal itu. Tapi tiba-tiba Della kembali berkata, "Obongan payung pendusan itu gawe aku." Kemudian Della melangkah pergi, ia juga memberikan tatapan terakhir kepada Sri seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam pun semakin larut dan Sri melihat mobil Sugi datang. Sri mengawasi dari jendela sedangkan Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini dan Sri hanya bisa membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi juga. Semua ini pun tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Della bahwa nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu lalu melihat Della tersenyum berdiri di depan kamar seakan sudah menunggunya. Sri dan Della kemudian menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur untuk mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung itulah yang disebut payung penduso. "Bakar kabeh payung iki, ono pitu payung nang lemah iki, percaya ambek aku Sri." Sri pun kemudian menyiram payung itu, membakarnya dan setiap kobaran api yang menyala-nyala membuat Della tertawa. Saat itu Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Della akan menari-nari, merentangkan tangannya, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan dan Sri berhenti melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam bulatan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Kenapa seakan ia mengenal siapa yang ada di dalam lukisannya? Kemudian Sri pun baru memahami sesuatu dan di waktu yang sama Della tiba-tiba berbisik, "Kok ragu Sri?" Sri melihat Della mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding dan ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Wes sadar yo sopo aku." Mendengar suara itu Sri langsung bersinggut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri pun langsung berlari sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa sampai ia mengerti semuanya, kenapa ia bisa sampai di sini, siapa Sengar Turi dan Banaraga yang sebenarnya dan tempat ini. Sri yang tersandung jatuh mulai merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi dari Della yang baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akal. Di sana Sri terus diam agar Della tidak tahu di mana ia berada sampai tiba-tiba Della menarik rambutnya. Sri pun melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya itu. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur, bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della di sana terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya dan tidak boleh tidak. Disinilah Sri menyadari sesuatu lagi bahwa Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan menyusuri ruangan, kemudian menapakkan dirinya di depan Sri dan Della. Dia adalah Mbah Krasa dengan tatapan kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Wes ngerti yo nduk awakmu, mono terno Sri nang kamare," kata Mbah Krasa waktu itu. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Tidak lama kemudian seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu dan tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sambil menatap Mbah Krasa, Sri menjelaskan bahwa Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet Della. Mendengar itu Mbah Krasa mengangguk karena ia mengakuinya.
Lalu ketika Sri kembali bertanya apakah Mbah Kerasa ingin mengakhiri nyawa Della melalui Sri dan Dini, Mbah Kerasa kembali mengangguk. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi, namun kemudian sebelum tangisnya meledak, Mbah Kerasa membisikkan kata tolong lalu ia langsung pergi. Tidak berselang lama Mbah Tamin dan Dini kembali. Lalu seseorang memanggil Sri dari dalam kamar dan ia melihat Mbah Kerasa duduk bersama Della di tengah meja. Ia melihat kotak itu lagi lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam Dini mengeluarkan pasak jagor. Semua orang menatap pasak jagor boneka yang Sri lihat dan nyaris sama persis. Ternyata Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat sehingga mengingatkannya pada Erna. Malam itu mereka memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Kemudian Della mendekati Sri, ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut, ia berucap dengan suara lirih, "Matur nuwun nggih Mbak, gak bakal tak lalikno jasane sampean." Sri hanya mengangguk karena ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah ia juga sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Della, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin lalu duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Dengan perlahan Mbah Tamin mencabut satu persatu rambut itu dan terdengar sebuah suara yang tidak asing, yaitu suara kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang pun tidak tahu apa yang terjadi karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit lalu hening. Barulah setelah itu sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis karena ternyata itu adalah darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman sampai tanpa sadar ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dan dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Setelah suara Dini lalu suara Della. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi pun hanya bisa gemetar menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Waktu itu Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di sekujur tubuhnya, dan itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara teriakan Sri pun menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki yang mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran, suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Ternyata itu suara si pengirim santet yang benar-benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Dan saat itulah Sri yakin melihat Della yang selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihat jika selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan kini sosok itu melotot melihat Sri. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu dan menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek atau peti mati bertuliskan Atmojo lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri sadar kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Atau bisa dikatakan nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki dan ia terus-menerus mengikutinya. Ia adalah Banarogo. Sri kemudian terbangun dengan kaki yang lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya sedangkan Della berdiri meski berlumuran darah sama seperti Sri. Della lalu menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Sementara Dini hanya duduk dengan matanya yang kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit namun tidak bagi si pengirim santet. Karena mungkin ia sudah tewas saat ini. Beberapa saat kemudian Mbah Kerasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia juga ikut menuntun Sri membasuhnya dengan air lalu mengantarnya ke kamar.
Melihat wanita itu kelelahan, Mbak Rasa akan membiarkan Sri istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Di sana Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbak Rasa berbicara bahwa si pengirim memang pantas mendapatkan atas perbuatan yang selama ini dilakukan terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Rasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas, yaitu uang, karena uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Rasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar untuk terakhir kali. Mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Rasa bersiap untuk pamit pergi. Namun di sana Sri mengatakan, "Sing asline jahat iku dee apa panjenengan, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Rasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian memudar. Sambil menatap wajah Sri yang penasaran, Mbah Rasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri dan mereka saling menatap satu sama lain. "Tahu krungu gak Sri, pribasa gak roh iku ngono berkah kadi pangeran." Sri yang mendengarnya langsung menegang, tapi ia kembali bertanya, "Kuncoro, apa iku keluarga sing panjenengan babat? Sampai menika wani gawe awake dhewe nganggo bales keluarga panjenengan." Mbah Rasa pun menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberikan pujian betapa pintarnya Sri dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya, termasuk Sengar Turi dan Banarogo yang tak lain adalah peliharaan Mbah Rasa sendiri yang dijadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi ternyata keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, lalu menggunakannya agar Sengar Turi bisa menyiksa Dela sebagai gantinya ia yang menerima semua dosanya. Mbak Rasa pun tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Pengen mati nang kene apa nang omah, Nduk?" Mendengar itu Sri hanya diam dan ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kowe bakal tetap urip Nduk. Mbah wis yakin kowe iku sing paling beda ambek liyane. Nyawamu gak ono regane gawe aku. Nanging aja sampe ono sing ngeruh sadurunge Mbah sedo. Ngerti, Nduk? Kabeh menungso iku gak iso ditebak ya, Nduk. Jahat gak jahat, menungso duwe dalapatur. Sing gak iso rumangsa mung gerabak saenake. Saiki awakmu jek melu aku apa enggak?" Dan Sri pun menjawab, "Boten, kula pamit mantuk mawon, Mbah." Mbah Rasa tampak mengerti, lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas dan membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi sebelum masuk ke mobil. Dela lalu menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah Rasa tajam. Sri juga melihat Dini yang hanya duduk memandangnya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di rumah itu. Di sana Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini atau tidak. Sugi kemudian menutup pintu mobil dan membiarkan Sri beristirahat. Mobil pun perlahan meninggalkan kediaman Atmojo, namun tiba-tiba Sugi menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya kemudian bertanya pada Sri yang kebingungan. "Sri, awakmu wis ngerti kan saiki sopo iku Atmojo? Tapi apa awakmu yo ngerti sapa iku keluarga Kuncoro?" "Aku mbiyen kerja nang keluarga Kuncoro, Sri. Sakdurunge keluarga iku wani nentang Atmojo, aku roh kabeh. Siji nggal siji keluarga iku mati, loro kabeh, sampai ono sing bunuh diri, Sri. Tapi ono sing gak dierohi ambek keluarga Kuncoro iku. Aku sing nandur pasak jagor nang omahe keluarga Kuncoro. Aku sing berkhianat nang keluarga iku, Sri. Aku wedi, Sri, sampai saiki nek eling iku aku mesti nangis. Mbah Tamin sing meksa, nek enggak anak bojoku bakal nerima kirimane." Mendengar itu Sri tidak habis pikir dan sekarang kepingan puzzle itu pun selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi, sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pun pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Saat Sri menyusul untuk memeriksanya, ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu yang ternyata adalah segepok uang. Sri lantas membawa uang itu, namun bapak mencoba menghentikan Sri. Tapi Sri yang keras kepala malah membuangnya ke pembuangan sampah dan menegaskan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi bila tidak ingin terjerat dalam lingkaran keluarga Atmojo.
Saya pikir cerita ini adalah cerita tergila yang pernah saya bacakan. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa ini sebagai penutup. Karena kalau ingat kisah ini, rasanya saya cuma pengen diem aja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan. Karena karma itu ada. Kisah kelam ini saya dapatkan dari akun Twitternya Simple Man. Kalau kalian penasaran langsung aja baca di sini ya. Dan untuk kalian yang punya pengalaman pribadi atau rekomendasi kisah kelam lain, langsung komen di bawah atau DM di Instagram saya @_sarirasa. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.